Teman-teman, ada 3 amalan yang apabila kita amalkan 3 perkara ini, maka insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kita ke tempat yang lebih mulia, ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang lebih terhormat di dalam setiap aspek kehidupan. Entah itu di dalam pekerjaan, di dalam ilmu, di dalam sekolah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkatnya ke tempat yang lebih baik. Apa saja 3 perkara itu? Jangan lupa ditonton sampai habis supaya ini menjadi bekal kehidupan kita, supaya menjadi lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, jadi di dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang 3 amalan yang apabila kita amalkan 3 perkara ini, maka insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kita di dalam kehidupan kita. Oh iya teman-teman, 3 amalan ini saya dapatkan dari video ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, yang beliau katakan bahwasanya 3 amalan ini adalah amalan yang juga dari guru-gurunya gitu. Yang insya Allah apabila kita mengamalkan 3 amalan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat hidup kita ke tempat yang lebih baik. Entah itu di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam birokrasi, ataupun kedudukan, jabatan, di dalam rezeki, di dalam sekolah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya ke tempat yang lebih mulia, ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang lebih terhormat di dalam setiap aspek kehidupan kita. Apabila di dalam pekerjaan ataupun bisnis, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melancarkan bisnisnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi bisnisnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah jalannya gitu. Ketika kita mengamalkan 3 perkara ini setiap hari. Apabila di dalam sekolah gitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan, mudah di dalam memahaminya gitu. Allah akan memperlancar, memperkuat pemahaman kita di dalam sekolah kita, di dalam pembelajaran kita. Begitupun di dalam birokrasi ataupun di dalam kedudukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat jabatan kita ke tempat yang lebih mulia dengan jalan yang terhormat gitu, ke tempat yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, ketika kita mau kehidupan kita lebih baik di dunia, derajat kita lebih baik di dunia, jangan lupa untuk mengamalkan 3 perkara ini. Karena insya Allah dengan 3 perkara ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan hidup kita lebih baik. Apa saja 3 perkara itu? Yang pertama adalah kita melakukan setiap hari sholat 40 rakaat. Apa saja 40 rakaat sholat itu? Yang pertama adalah yaitu 17 rakaat sholat wajib. Jadi mau kita sholat wajib itu tetap kewajiban, harus dilaksanakan. Mau kaya, mau enggak, mau bisnis kita lancar ataupun tidak, tetap sholat wajib mah itu harus dilaksanakan karena itu kewajiban. Yaitu 4 rakaat sholat duhur, 4 rakaat sholat asar, 3 rakaat sholat maghrib, 4 rakaat sholat isya, dan 2 rakaat sholat subuh. Nah itu 17 rakaat di dalam setiap hari wajib kita laksanakan. Itu mah wajib, perlu kita laksanakan. Kemudian 12 rakaat sholat rawatib. Sholat rawatib itu adalah sholat yang mengiringi sholat fardu. Jadi ketika kita melaksanakan sholat fardu, maka kita melaksanakan sholat sunat sebelum ataupun sesudah. Nah itu dinamakan dengan sholat sunnah rawatib. Apabila kita melaksanakannya sebelum sholat fardu, maka itu dinamakan sholat rawatib qobliyah. Apabila setelah melaksanakan sholat fardu, maka itu dinamakan sholat sunat rawatib ba'diyah. Adapun rentetan jumlahnya yaitu adalah 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kata Ustadz Adi Hidayat, apabila sebelum sholat duhur gitu tidak ada waktu, tidak sempat untuk melaksanakannya 4 rakaat, maka boleh dengan melaksanakan 2 rakaat saja. Apabila waktunya gitu kepepet, tidak ada waktu di dalam melaksanakannya, boleh kita melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat duhur. Jadi jumlahnya 17 rakaat sholat wajib, kemudian 12 rakaat sholat rawatib, ada 29, kemudian 11 rakaat sholat malam, sholat tahajud, dan sholat witir. Nah apabila hidup kita ingin diperlancar, hidup kita ingin diangkat derajatnya, maka wajib kita untuk melaksanakan 40 rakaat
di dalam setiap hari kita, dalam setiap hari. Jangan sampai telat untuk melaksanakan sholat 40 rakaat tadi. Ketika kita sudah terbiasa melaksanakan sholat, maka lihatlah apa yang terjadi, perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Yakin akan ada perubahan yang terjadi di dalam hidup kita ketika kita melaksanakan 40 rakaat sholat dalam sehari. Kemudian amalan yang kedua adalah yaitu membaca Al-Quran. Jadi teman-teman, usahakan setiap hari kita membaca Al-Quran. Jangan sampai satu hari kita telat dalam membaca Al-Quran. Jangan sampai hari kita itu tidak baca Al-Quran gitu. Kita berupaya setiap satu hari kita itu membaca Al-Quran. Baik itu 1 ayat, 2 ayat, 1 halaman, ataupun 10 lembar gitu. Maka kita perlu mengusahakan untuk membaca Al-Quran jika ingin kehidupan kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman semakin banyak yang kita baca di dalam Al-Quran, juga semakin cepat perubahan, semakin banyak pula perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Jadi misalnya kita di dalam setiap hari 10 lembar, maka semakin banyak juga perubahan yang akan terjadi di dalam hidup kita gitu. Seminimal-minimalnya itu yaitu adalah kita akan mendapatkan ketenangan di dalam hati kita. Hati kita akan tenang, pikiran kita akan jernih. Pokoknya kita akan, jiwa kita gitu akan enak, ruh kita akan lebih enak ketika kita sering membaca Al-Quran setiap harinya. Itu seminimal-minimalnya perubahan yang terjadi di dalam hidup kita ketika kita rajin, ketika kita setiap hari membaca Al-Quran. Jadi teman-teman, apabila hidup kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, amalan kedua adalah jangan lupa untuk membaca Al-Quran. Kemudian amalan yang ketiga adalah menjaga wudhu. Orang yang menjaga wudhunya itu akan terjaga di dalam kebaikan. Karena salah satu fungsi daripada wudhu adalah akan dijaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Itulah sebabnya kenapa ketika kita selesai wudhu, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabina. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai hamba yang bertaubat. Itulah kenapa setelah wudhu kita membaca doa itu. Karena salah satu fungsi daripada wudhu adalah menjaga kita dari perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan dosa. Jadi teman-teman, itulah 3 amalan, 3 perkara yang akan mengangkat derajat hidup kita, baik di dalam karir kita, dalam pekerjaan kita, di dalam ilmu kita. Allah akan mengangkat ke tempat yang lebih mulia, ke tempat yang lebih terhormat, ke tempat yang lebih baik ketika kita menjaga ataupun mengamalkan 3 perkara tadi. Yang pertama adalah sholat 40 rakaat, kemudian membaca Al-Quran setiap hari, dan kemudian menjaga wudhu. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat kehidupan kita dan semoga kita bisa mengamalkan 3 perkara ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat hidup kita ke tempat yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita selalu diperlancar, dipermudah setiap urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.